Berikutnya kita akan mempelajari lebih spesifik tentang algoritma pencarian jalur terpendek, yaitu algoritma ASTAR. ASTAR merupakan varian dari algoritma Dijkstra yang biasa digunakan dalam game. ASTAR memberikan suatu bobot untuk setiap open node sama dengan bobot edge ke node ditambah jarak perkiraan antara node tersebut dan garis finish. ASTAR menggunakan heuristik ini untuk meningkatkan perilaku relatif terhadap algoritma Dijkstra. Heuristik merupakan teknik yang dirancang untuk memecahkan masalah lebih cepat ketika metode klasik terlalu lambat, atau untuk menemukan solusi perkiraan ketika metode klasik gagal menemukan solusi yang tepat. Rumusnya adalah fx sama dengan gx plus hx. Ketika kita punya map seperti ini, ada seekor kucing, ada obstacle, dan ada tulang begini. Bagaimana cara untuk menentukan jalur terpendek dari kucing menuju tulang ini? Dengan menggunakan algoritma ASTAR, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menyederhanakan atau simplifying area. Yang kedua adalah mengklasifikasikan ke kategori open list dan closed list. Yang ketiga, penilaian jalur atau path scoring. Yang keempat adalah membuat atau mengulang algoritma. Yang terakhir adalah buat jalur dan langkah berdasarkan walkable yang berdekatan. Langkah pertama, simplifying area atau menyederhanakan daerahnya. Ketika kita memiliki map seperti ini, ada kucing, ada obstacle, ini kita bagi menjadi 7 kali 6 tiles. 1 2 3 4 5 6 7 kali 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi totalnya di sini ada 42 tiles atau ada 42 peta di sini. Langkah kedua adalah kategorikan ke dalam open dan closed list. Yang dimaksud open list itu yang mana? Open list adalah semua jalur yang dapat dipertimbangkan untuk kemungkinan jalur terpendek. Nah, ini misalnya ke atas, ke samping, ke bawah, ke samping juga ini disebut sebagai open list. Nah, apa itu closed list? Closed list adalah jalur yang tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk jalur terpendek, artinya jalur tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk dilalui karena tidak bisa dilewati. Contohnya adalah objek kucing ini. Objek kucing dimulai dengan menambah posisi saat itu, yaitu posisi start awal atau starting point yang disebut dengan A. Ini disebut sebagai A. Maka dengan itu algoritma ini disebut sebagai algoritma ASTAR. Karena tidak bisa dilalui lagi atau sudah ditempati, maka ini disebut sebagai closed list. Kemudian menambahkan semua tile walkable. Tile walkable itu adalah tile yang masih bisa dilalui, yang berdekatan dengan posisinya saat ini ke daftar open list. Nah, ini masukkan ke dalam daftar open list karena masih bisa dilalui. Langkah ketiga adalah path scoring atau pemberian nilai path. Rumusnya adalah fx sama dengan gx plus hx, atau menggunakan huruf besar f sama dengan g plus h. G adalah movement cost atau biaya pergerakan dari titik awal A ke titik saat itu atau current position. Sedangkan H adalah estimasi movement cost atau perkiraan movement cost dari kotak saat itu ke titik tujuan. H sering disebut heuristik karena belum tahu berapa biayanya lantaran hanya perkiraan. Movement cost atau biaya pergerakan adalah jumlah kotak atau square yang terdapat dalam suatu game. Akan tetapi perlu diingat bahwa hal itu bisa saja berbeda tergantung rancangan game yang dibuat. Sebagai contoh, jika mengizinkan gerakan diagonal itu artinya ke pojok-pojok itu, mungkin akan membuat movement cost sedikit lebih besar untuk gerakan diagonal. Jika memiliki medan yang berbeda, artinya tidak sama, mungkin perlu cost lebih banyak untuk berpindah. Kita bahas lebih lanjut tentang G. Apa itu G? Sudah disampaikan tadi bahwa G adalah biaya pergerakan atau movement cost atau jumlah square dari start point A ke square saat itu.
start point A, anggap saja ini kucingnya di sini. Untuk menghitung G, perlu mengambil G dari induknya atau square di mana induk itu berasal. Square kucing ini berasal nih posisinya. Dan kemudian menambahkan satu kategori open list. Dengan demikian, G masing-masing square akan mempresentasikan total cost dari path yang dihasilkan dari point A sampai square. Contohnya ini. Titik startnya, titik tujuan. Startnya adalah 1, 2, 3, 4, tile ke-5, tile ke-6, tile ke-7, tile ke-8. Atau juga misalnya ini tile ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke tulang. Apa itu tentang H? H adalah perkiraan movement cost atau jumlah square dari square saat ini ke poin tujuan dengan cara mengabaikan obstacle. Contohnya ini, titiknya di sini, kemudian tulangnya di sini. Ini ke sini berapa costnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini ke sini 1, 2. Obstacle ini diabaikan. Dari sini ke sini ada 1, 2, 3, 4, 5 cost. Semakin dekat perkiraan movement cost dengan actual cost atau cost sesungguhnya, maka akan semakin akurat final path-nya. Berikutnya adalah buat atau kemudian nanti diulang algoritmanya. Seekor kucing akan memberi path paling pendek dengan cara mengulang langkah berikut. Dapatkan square pada daftar open yang memiliki nilai paling kecil, sebut saja square S. Kemudian setelah itu hapus S tersebut dari daftar open atau open list. Kemudian tambahkan S tadi masuk ke dalam close list karena sudah tidak bisa dilalui. Untuk setiap square T di tile yang berdekatan dengan wall apple S, jika T dalam close list maka abaikan karena dia tidak bisa dilalui lagi. Jika T tidak dalam open list maka tambahkan dan hitung nilainya, artinya masukkan ke dalam daftar open. Jika T sudah dalam open list, periksa jika nilai F lebih rendah ketika menggunakan path yang dihasilkan saat ini untuk ke sana. Jika ya, update nilai skornya dan update induknya juga atau titik asalnya tadi. Nilai F sama dengan G plus H. Menurut gambar di samping, F adalah skor atau nilai untuk square, yaitu yang berada di top left corner ini. Sementara G adalah cost dari A ke square atau bottom left corner ini. Dan yang terakhir H adalah perkiraan cost dari square ke B atau bottom right corner ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, F sama dengan, sesuai rumusnya, F sama dengan G plus H. G nya adalah 1, H nya adalah 6, sama dengan 7. G itu adalah cost dari A ke square. A itu adalah ini, square nya adalah ini. Jadi dari sini ke sini adalah nilainya 1. Sementara H adalah perkiraan cost dari square ke B, yaitu bottom right corner ini. 6, 6, 4, ini disebut sebagai H. Misalnya yang di atas ini nilainya 6 diperoleh dari square ini ke tujuan atau B nya. Kita lihat perkiraan skornya adalah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara yang dari sini perkiraan cost-nya adalah 1, 2, 3, 4. Sementara kalau yang dari sini perkiraan cost-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bisa lewat di daerah kucing ini karena ini sudah masuk ke dalam close list. Sehingga bisa dikatakan F sama dengan G plus H, yaitu 1 plus 6 sama dengan 7. Ini untuk yang pertama. Yang open list yang berikutnya juga sama. F sama dengan G plus H. G diperoleh dari A ke square, yaitu dari sini ke sini adalah jaraknya 1. Sementara H diperoleh dari atau perkiraan cost dari square sini ke B. Perkiraannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Open list yang sebelah kanan ini juga sama. F diperoleh dari G plus H.
G adalah cos dari A ke square ini, sementara H adalah gerakan cos dari square ini ke tujuan atau B. Langkah berikutnya adalah memilih square dengan F terendah. Dari 3 open list ini, 1, 2, 3 ini, yang memiliki F paling rendah yang mana? Kalau kita lihat, F yang ke atas ini adalah nilainya 7, ke samping adalah 7, ke samping kanan adalah nilainya 5. Maka yang dipilih adalah yang F-nya rendah, yaitu yang ke sebelah kanan. Ini kita masukkan ke dalam close list karena sudah dipakai. Berikutnya kita lihat open list ada 2. 1, 2. Yang ke atas F-nya nilainya adalah 7, diperoleh dari 2 ditambah 5. 2 itu diperoleh dari A ke sini yaitu 2. Sementara 5 merupakan perkiraan cos dari square ke titik tujuan atau B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ke sini berapa? Kalau yang ke bawah sini F-nya adalah 5, diperoleh dari 2 ditambah 3. Langkah yang ketiga, pilih lagi tile atau ubin dengan nilai F yang paling rendah. F yang rendah adalah yang ke bawah, sehingga dipilih yang sini. Kita lihat open list dan close listnya. Karena ke atas tidak bisa dilewati karena sudah masuk daftar close list, maka yang open list hanya ke bawah saja. Karena yang samping kiri dan kanan adalah obstacle. Nilainya adalah 3, G-nya hanya adalah 7, sehingga F-nya adalah hanya adalah 4, G F-nya sehingga F-nya adalah 7. Langkah keempat juga sama, dipilihlah ini ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian ada 2 open list, yaitu ke kiri dan ke kanan. Ke kiri kita lihat G-nya adalah 4, H-nya adalah 5, dan F-nya adalah 4 plus 5 sama dengan 9. Sementara untuk yang ke kanan, G-nya adalah 4, diperoleh dari 1, 2, 3, 4, dan H-nya adalah 3, sehingga F-nya sama dengan 7. 7 dengan 9 lebih kecil 7, sehingga dipilih yang ke kanan. Sehingga nanti stepnya ke sini, 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 sini. Langkah terakhir, susunannya menjadi begini. Ke kanan, ke bawah, ke bawah, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke atas. Karena di sini memiliki 2 nilai yang sama, ini bisa ke atas atau bisa ke kanan langsung. Jadi anak panahnya menunjukkan arah ke tempat tujuan. Sehingga final path-nya, final shortest path-nya atau jarak terpendek yang bisa dilalui adalah ini tadi ya. Sini atau sini. Ada 2 alternatif ini yang bisa dipilih. Sementara kalau yang di sini yang dipilih adalah yang ke atas karena ini nilainya sama. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.